Sumpah jelek banget komedinya, sumpah demi. Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue bakal mesen anime lagi yang jadi anime favorit gue di musim fall 2022 adalah Bocchi The Rock. Jadi ya, di episode kemarin benar-benar sangat bagus banget. Jadi dimana akhirnya Hitori memberanikan diri gitu untuk berhadapan dengan masyarakat. Karena dia ini kan takut banget men kalau misalkan harus berinteraksi dengan orang lain gitu kan. Dan akhirnya disitulah Nijika dan Rio membantunya agar dia tidak takut lagi gitu dengan masyarakat gitu kan. Dan akhirnya ya sukses dan dia memutuskan untuk bekerja di Stayry Cafe yang memang sembari juga bermain band bareng lah bersama mereka gitu kan. Dan ya gue berharap semoga vokalis nanti atau vokalis baru ini bisa diceritakan hari ini gitu, atau bisa diceritakan di episode ini gitu, karena memang sudah ada clue-nya bahwa si rambut merah itulah atau si rambut merah ini yang akan jadi vokalis selanjutnya gitu di band ini. Dan ya udah tidak menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 4, episode 3 dari Bocchi The Rock. Let's go. Oke, langsung aja ke episode 3 dari Bocchi The Rock. Let's go. Sunyi banget ya. Seneng negara orang lagi. Oh, mm. Ah. Serba salah gitu. Anjay. Eh. Happy ya. Happy ya, gila loh. Butuh 2 episode doang agar tidak introvert gitu loh. Back wings. Mau gabung? Bro, sama masih satu premis. Dasarnya teman-temannya tuh baik sama Bocchi gitu. Cuman Bocchinya aja yang suka menyendiri gitu. Atau takut sama kan boleh deh pemikiran-pemikiran liar dari Bocchi. Temen tuh baik, cuman dianya aja yang menyendiri terus dulu. Untungnya di gudang ya. Maksudnya untungnya di tempat yang sepi gitu, bukan di kamar mandi gitu. Jadi ingat Squidward tuh. Buset. Siapa dirimu saat SMA? Itu kalau lu seumur gua baru bilang gitu. Hmm. Hmm. Nah, do ini, si do ini. Ah.
Semangat bocing. Semangat bocing. Identitas. Oh, ada peka dia. Gak tau gue namanya siapa ya. Gue lupa namanya siapa yang merah itu. Ada kok di mall itu, cuma gue lupa namanya. Ya kita opening dulu untuk menikmati opening yang sungguh GG ini. Teng, teng, teng. Pep 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 gati na na se hikari no pase kokoro tatse kai na uchi na na se hikari no pa domo shiyo. Uchi na na se domo shiyo. Dedet dedet dedet. Oke, cepat ke sana judulnya. Harus ketahuan. Dik 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 dik. Malah ngeladenin. Wow, cepet sekali. Benar, kalau Vitori kelas 2 berarti dia kelas berapa? Kelas 1, kelas 3, harus sama lu kan. Oke. Ini mantep nih mesin nih. Wanjir. 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 Lu lihat videonya. Why? Sangat magnetis. Nah. Hmm. Ya, orang ekstrovert itu terlalu terang. Hmm? Masa? Oh, mantan personil ternyata. Hmm. Lebih tepatnya, oke oke. Otodidak loh. Hebat emang. Gua akui Hitori itu otodidak loh, belajar dia. Ah?
Ini kan langsung kan. Ayo lo Hitori, ngajarin anak orang kan. Lu satu langkah ekstrovert. Apa ada? Oh ini. Kenapa dia? Ada aja sebuah alasannya Hitori. Tapi itu yang lucunya di situ gitu. Apa diseret dong? Oh, ah kan. Oh, Azim. Ternyata dia yang larikan diri, men. Ternyata dia personilnya. Sorry. Wah, monster anjir. Bukan monster tapi monster. Hmm. Ini doi berbohong sih sebenarnya. Sumpah jelek banget komedinya, sumpah. Demi. Tapi itu lucu banget. Iya, jadi part timer. Ah, senyuman Hitori itu melty banget. Wajrit. Wow, the best. Mm-mm. Aku mau gaji. Oh. Ah, wangi. Gue pengen cobain wanginya juga. Oh. Hmm. Terus ada saingannya dia. Bubar, bubar. Tapi ada tulisan tadi. Tapi keren sih tadi ada sumbernya tadi. Tadi keren tadi.
dapat orang yang hebring, yang bener-bener periang banget. Itu bukti bahwa dia bener belajar. Makanya tangannya kan sampai kapalan gitu. Berasa Yusa yo. Yusa. Oh iya jelas, gue juga. Rio tuh the best emang. Emang kayak cowok sama Rio. Oh my god. Ya, ya, gue juga jatuh cinta gue Mario. Emang paling beda sendiri emang penampilan, apa stylenya tuh beda banget nih. Berasa orang yang ya emang pemain band gitu. Dari pakaiannya juga gitu. Nah, aduh, gue pengen banget kalian tuh tampil bareng gitu loh. Pasti the best banget sih. Hmm, itulah arti ikatan gitu loh. Mau itu tim, mau itu band ya kan. Itulah yang menjadi feel-nya gitu, dapat feel-nya gitu. Geng bahaya. Hah? Oh, oh, oh. Enggak lah, pasti mereka maafin kok. Mereka maafin kok, gue yakin. Enggak, pasti mereka. Oh, jatuh dia. Oh my god, Boci. No. Oh, ngasih, ya, ngasih message. Let's go. Iya, bener kan, kapalan kan. Mm-mm. Itu menunjukkan bahwa betul banget. Makanya kalau orang yang belajar gitar tuh pasti kelihatan kalau mereka kapalan, ya kan, sakit tangannya. Itu udah. Itu karena kita itu belajar gitar itu kan bagaimana cara kita bisa menekan senarnya dengan agar bisa jadi bunyi itu kan sulit men. Makanya sampai kapalan itu kan benar-benar perjuangannya luar biasa. uh Yang diajarin sama si Hitori. Mm-mm. Iya, siapa lagi? Iya,
nggak bisa. Oh my god. Oh, bluesing. Oh, enggak. Hmm. Hmm. Ya itu ujian lo gitu loh. Karena udah dapet teman baru kan, dipercaya bisa nggak buat ngajarin gitar gitu kan. Hmm. Iya wajar. Mm-mm. Hmm. Itu gitar pak, itu gitar pak. Itu gitar pak. Kalau bass tuh 4 senar, kalau gitar tuh 6 senar. Makanya gitar itu ada dua jenis men tadi. Ya, hmm. Oh pick. Gue pikir pick bukan duit ya, duit mah. Ah, hmm. Oke. Eh, aduh, sumpah lucu banget sumpah episode ini. Ya jadi vokalis baru, bener-bener fix vokalis baru, tapi dengan apa ya, dia ini punya sebuah kelemahan gitu loh. Jadi dia ini emang nggak bisa main gitar gitu, dan dia mencoba berusaha untuk membohongi dirinya gitu ketika pernah direkrut oleh band ini gitu loh, band kesuku band ini gitu. Dan akhirnya dia balik lagi karena merasa ya pernah ngebohongin mereka gitu kan. Dan akhirnya si Tori yang bakal ngajarin si vokalis ini gitu kan. Oke. Ya di
episode ini dimana akhirnya si Hitori berhasil meyakinkan karakter baru yang bernama Ikuyo. Jadi dia ini adalah bisa dibilang pernah kenal dengan Nijika dan Ryo-san di Kesukuben, dan akhirnya dia melarikan diri gitu karena dianggap dia ini berbohong karena bisa main gitar, tapi ternyata tidak bisa gitu. Yaitu karena memang rasa ketertarikan dia dengan Ryo, dan akhirnya dia merasa bahwa ya gua sanggup gitu loh untuk main gitar gitu, tapi ternyata dia nggak bisa dan akhirnya melarikan diri. Nah disitulah Hitori meyakinkan si Ikuyo untuk bergabung di Keisuke dan mengisi vokalis, dan akhirnya Ikuyo setuju dan mau gitu untuk bergabung kembali. Tapi yaitu kondisi dimana dia ini nggak bisa main gitar sebenarnya kan, dan akhirnya Hitori mau ngebantu Ikuyo, dan ya ternyata permasalahan ini memang lebih dimana yaitu Ikuyo lebih berbohong aja gitu, karena merasa bahwa dia ini sudah membuat orang-orang di sekitarnya tuh kayak kok lu ini sih katanya bisa main gitar tapi ternyata nggak bisa gitu. Nah itu yang dirasa Ikuyo tuh merasa bersalah gitu ke teman-temannya gitu kan. Dan akhirnya itu teman-temannya bilang kalau Hitori yang akan membantu Ikuyo untuk bermain gitar atau mengajari gitar. Dan memang ini sih, memang kalau vokalis biasanya memang lebih dimana antara gitaris utamanya dengan vokalis itu gitar itu emang agak beda men. Nah makanya kenapa si Ikuyo ketika dibuka gitarnya itu ternyata kontrabas, itu karena itu memang gitar dikhususkan untuk vokalis men. Dan makanya kan kontrabas sendiri kan lebih ke dimana gitar ini kan gitar yang nada rendah gitu kan, yang dimana tidak akan merusak pemain si gitaris ini gitu, si Hitori ini gitu kan. Karena memang Hitori ini sendiri kan akan lebih banyak bermain di melodi, di ritme ya kan, yang memang akan berpengaruh dengan musiknya gitu. Nah makanya ketika seorang vokalis yang juga bermain gitar atau mengiringi dengan bermain gitar, itu memang sengaja dibuat lebih rendah karena agar itu kalau misalkan si vokalis ini merasa bahwa ketika lah kalau misalkan nadanya nggak masuk atau mungkin karena lagi capek atau apa, jadi makanya kan gitar tersebut dibuat rendah karena itu dari nggak begitu terlalu pengaruh banget dengan musiknya itu sendiri gitu. Tapi lebih baik, maksudnya akan lebih baik kalau misalkan si vokalis ini ikut yaitu meramaikan atau meramaikan instrumen itu lagu sendiri gitu. Jadi makanya kan kenapa masing-masing bisa dibilang ya, masing-masing vokalis itu punya ciri khasnya sendiri gitu kan. Contoh kayak ada beberapa vokalis yang menggunakan piano gitu kan, seperti kayak Ahmad Dhani gitu kan. Terus atau yang tadi barusan si Ikuyo itu mungkin lebih ke dimana kayak kalau di barat itu kayak siapa ya, kadang ini sih siapa ya kalau barat ya, di barat itu kayak Muse ya kan. Muse juga vokalisnya kan pakai gitar juga gitu kan, yang memang terbiasa lah dengan vokalis dengan gitar ya kan. Terus juga ada yang juga menggunakan pakai saksofon juga gitu kan. Jadi bener-bener yang vokalis itu punya ciri khas masing-masing men, untuk menunjukkan bahwa band ini unik gitu. Dan kan akhirnya kan semuanya termasuk vokalis menggunakan instrumen, nah itu menggunakan gitar gitu. Jadi itu sudah starter pack lah ibaratnya gitu kan sebagai vokalis. Kalau lu pakai gitar oke, kalau nggak pakai gitar ya nggak apa-apa. Mungkin aja dari gua, dan yang pasti jangan lupa subscribe, komentar kira-kira anime vlog apa lagi yang kalian harus bahas.
Dan jangan lupa like kalau suka, kalau nggak suka tinggal dislike saja. Jangan lupa notifikasi agar lu tidak ketinggalan video dari gue. Dan sampai jumpa lagi di resume gue selanjutnya. Bye.